Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus untuk program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Ini adalah materi ke-9 atau pertemuan ke-10 terhitung UTS. Kali ini materi yang kita bahas adalah tentang aplikasi integral yang digunakan untuk menghitung luas, menghitung volume benda putar, serta menghitung panjang kurva. Kita masuk sesi yang pertama, yaitu menghitung luas daerah. Berapakah luas kurva berikut? Silakan teman-teman perhatikan ya. Ini ada kurva Y sama dengan 2X. Ada cara yang kita bisa gunakan. Cara pertama adalah kita menghitung dengan menggunakan konsep luas segitiga ya. Dari ujung sini, sini dan sini gitu ya, terbentuk segitiga. Dan cara yang kedua adalah dari gambar kurva ini kita pecah menjadi dua gambar. Gambar yang pertama bentuknya trapesium dan gambar yang kedua bentuknya adalah segitiga. Maka nanti kita ada cara menghitung dengan menggunakan segitiga saja, dan yang kedua adalah cara menghitung dengan luas segitiga dan trapesium. Kita lihat di sini yang pertama adalah cara menghitung luas segitiga. Cara satu ya. Nah, seperti yang kalian sudah paham gitu ya, bahwa rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Sama saja ya. Kita perhatikan nih gambar segitiga ini ya, dari 0 sampai dengan 5. Betul ya, dari 0 sampai dengan 5. Nah, dari gambar segitiga ini alasnya adalah yang X atau yang horizontal atau yang mendatar. Ini alasnya, dan tingginya adalah yang Y ya. Nih tingginya. Berarti tingginya kalau kita lihat di sini Y sama dengan 2X. Ketika X-nya 5 maka tingginya sama dengan 10. Maka di sini saya coba perlihatkan gambar ya, tingginya adalah 10. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan alasnya adalah 5 ya. Alasnya 5, tingginya adalah tadi berapa? Y sama dengan 2X, maka tingginya 10. 5 dikali 10 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah 25 satuan luas ya. Dari sini kembali lagi sini ya. 25 satuan luas ya. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu menghitung luas segitiga dan trapesium. Dari gambar ini kita bisa pecah. Gambar yang pertama adalah bentuknya trapesium dan gambar yang kedua adalah bentuknya segitiga ya. Teman-teman lihat, ini adalah trapesium, ini ada sisi A dan B-nya, dan ini adalah tinggi ya. Ini kita balik nih, 10-nya yang semulanya tinggi, jadi posisinya di bawah ya, 2-nya ini di sini ya. Kemudian nih, ini 6 dari mana? Kok bisa dapat 6? Dari ini ya. Kan ini ya tingginya nih ya. Y sama dengan 2X, X-nya 3, maka Y-nya adalah 6, sehingga di sini 6 ya. Kita masukkan ya. Yang pertama adalah luas segitiga. Nih segitiga yang kecil ini ya, bangun yang kedua. 3 alasnya, kemudian tingginya adalah tadi berapa? 2X. 2X maka 3 kali 2 sama dengan 6. Kita masukin di sini. Maka luas segitiga sama dengan 3 dikali 6 dibagi 2. Kita dapatkan 9 satuan luas. Nah, ini baru yang bawah saja ya. Kemudian atau gambar 2-nya. Nah, gambar 1-nya itu membentuk trapesium, sehingga kita bisa dapatkan rumusnya yang teman-teman sudah pahami ya. Luas trapesium adalah A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi nih ya. A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi, sehingga kita bisa hitung 6 ditambah 10 dibagi 2 ya. Dibagi 2 dikali tingginya berapa? 2 ya. 6 tambah 10 dibagi 2 dikali 2. Nah, ini bisa kita dapatkan 16 satuan luas, sehingga luas segitiga, sehingga luas kurva adalah gabungan dari luas segitiga ditambah dengan luas trapesium. Dan kita bisa dapatkan di sini 9 tambah 16 sama dengan 25 satuan luas ya. Nah, kalau kurvanya bentuknya seperti ini, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus bangun datar ya. Lalu bagaimana kalau kurvanya seperti ini? Bagaimana ya cara menghitungnya ya? Kita lihat, ini dibilang trapesium juga nggak kayak trapesium ya, karena ini lengkung. Kalau trapesium itu kan lurus ya. Nah, ini juga tidak bisa kita bilang persegi panjang, juga nggak bisa karena atasnya ya
Nah, dengan cara bagaimanakah kita bisa menghitung luas dari kurva ini? Ya, kurva ini bisa kita partisi atau kita potong-potong atau kita bagi-bagi. Nih seperti ini, ya. Nih kan berapakah luas kurva ini? Nih ya, dari selang A sampai dengan B. Gambarnya kita potong-potong, kita bagi-bagi ya, kita partisi. Nah, partisinya membentuk apa teman-teman? Membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang inilah yang nantinya akan kita hitung luasnya, ya. Nah, di sini kita lihat setelah dibagi-bagi ya, dipotong-potong, kita lihat ada berapa persegi panjangnya. Maka luas kurva ini adalah jumlah dari seluruh luas persegi panjang, ya. Nah, tapi teman-teman perlu lihat juga nih, di sini ada yang kosong, 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 ada yang kosong. Artinya apa? Kalau persegi panjangnya besar-besar seperti ini, maka akan banyak ruang-ruang kosong, ya nggak? Jadi tidak efektif menghitung luas persegi panjang apabila persegi panjangnya besar-besar seperti ini ya, kurvanya tuh tidak akurat gitu ya. Nah, ingat ya teman-teman kemarin dengan materi yang jumlah Riemann. Nah, ini ya partisi-partisi ini sehingga kita perhalus ya. Coba dilihat di gambar 2 nih, diperhalus, harapannya apa? Harapannya adalah supaya ruang-ruang kosong ini semakin mengecil ya, sehingga luas persegi panjang, sehingga luas kurvanya akan menjadi akurat ya. Nah, di sini kita lihat karena bentuknya adalah persegi panjang, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus luas persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Nah, sekarang kita lihat lagi panjangnya yang mana? Ya, panjangnya tuh yang ini ya. Nih, ini panjangnya nih. Sementara yang ini adalah lebarnya ya. Nah, lihat panjangnya yang ini. Berarti panjangnya sama dengan apa? Y. Y atau lama lainnya Y adalah fx ya. Maka untuk rumus panjang kita bisa ganti dengan fx. Seperti pada materi yang sebelumnya, di mana kita juga membahas tentang jumlah Riemann ya. Lebar ya. Lebar itu adalah selisih antara x1 dengan x0 atau x yang sebelah kanan dengan sebelah kiri, dan selisih tersebut kita beri nama dengan delta x ya. Ini adalah lebarnya. Sehingga lebar di sini bisa kita ganti dengan rumus delta x sehingga didapatkan rumus yang baru yaitu luas sama dengan fx dikali delta x. Nah, delta x sama artinya dengan dx seperti yang tempo hari kita pernah bahas ya, sehingga rumus ini juga bisa berlaku luas sama dengan fx kali dx ya. Maka luas daerah kurva ketika kurvanya ini kita partisi semakin banyak ya, dengan batasnya A ya, selang A sampai dengan B, saking banyaknya ya, maka kita menghitungnya dengan pendekatan integral, dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B ya, fx dx. Oke ya, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lihat contoh. Hitunglah luas daerah yang diarsir dari grafik Y sama dengan fx, di mana x-nya 2 dan x-nya sama dengan 3. 2 dan 3 ini artinya apa? Ya, ini adalah selangnya, A-nya 2 dan B-nya 3 ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar grafik Y sama dengan 2x. Ketika x-nya 2 berarti Y-nya berapa? Dikuadratkan 4. Ketika x-nya 3 maka y-nya adalah 9 ya, karena x kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus integral ya. Kenapa? Karena ini tadi dipartisi ya, dibagi-bagi banyak ya, sehingga luas sama dengan integral dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B dari luas. Luas tadi apa rumusnya? Fx dx ya. Sehingga kita bisa masukin batas bawahnya 2, batas atasnya 3 ya, dari fx dx. Fx-nya berapa? X kuadrat ya, yang diturunkan terhadap x tadi ya, dx ya, sehingga integralnya menjadi integral fx dx. Nah, integralnya dari x kuadrat dx berapa? 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 2, batas atas 3. Ini artinya apa? Ya, artinya adalah integran dari batas atas dikurangi dari integran dari batas bawah. Sehingga kita bisa masukkan 1/3 x-nya kita ganti dengan batas atasnya berapa? 3. Menjadi 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang integran batas bawah. 1/3 x-nya batas bawah kita ganti. Ya, jadi 2.
Oke, menjadi 1/3 dikali 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. 2 pangkat 3, 8. Sehingga kita bisa dapatkan 1/3 dikali 27 dikurang 1/3 dikali 8. Ya, ini kita bisa dapatkan 27 dikurang 8 per 3. Sehingga kita bisa dapatkan besarnya luas adalah 19/3 satuan luas. Mudah ya? Contoh berikutnya, hitunglah luas daerah R dari grafik Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2 di antara X min 1 dan X sama dengan 2. Ya, ini gambarnya, berarti dari sini kita lihat batas bawahnya berapa? Ya, min 1 dan batas atasnya X sama dengan 2. Ya, sehingga kita bisa gunakan rumus luas sama dengan integral batas bawahnya min 1, batas atasnya 2 dari fx dx. Tinggal kita masukkan rumusnya ya. Min 1 sampai dengan 2 ya, batas bawah atasnya. Kemudian fx-nya berapa? X pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 2 dx. Nah, kita cari integralnya ya. Integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5. Nah, kemudian 2x pangkat 3 integralnya adalah 2/4 x pangkat 4. 2/4 nama lainnya berapa? 1/2 ya. Dan integralnya 2 adalah 2x dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Sehingga kita masukkan integran batas atas dikurangi integran batas bawah ya. Kita masukkan setiap x-nya kita ganti dengan 2 sebagai batas atas. 2, 2, dan 2. Kemudian dikurangi setiap integran kita ganti dengan min 1 ya. X-nya kita ganti dengan min 1 sebagai batas bawah. Sehingga dari perhitungan ini kita bisa dapatkan ya 2 pangkat 5 adalah 32 menjadi 32/5. 2 pangkat 4 adalah berapa? 16 ya, kali 2 sama dengan 32/4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu juga ini ya, berapapun yang dikali 1 ya tetap dirinya sendiri ya. Nah, sehingga dari perhitungan ini kita bisa dapatkan luasnya adalah 51/10 satuan luas. Tuh, kita lihat contoh yang ketiga. Ini unik ya. Hitunglah luas daerah yang diarsir dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, ini gambar grafiknya kita lihat ya. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 ternyata bentuknya seperti ini ya. Nah, luasnya yang mana? Luasnya adalah yang ini ya. Kita kasih nama luas 1 dan yang ini luas 2-nya ya. Ini bukan ya. Ini bukan. Nah, maka luas kurvanya adalah luas ke-1 ditambah dengan luas ke-2. Luas ke-1 kita lihat batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 0. Batas atasnya 1 ya. Luas kedua ya batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 4. Sehingga kita masukkan luas kurva sama dengan integral dari batas bawah A, batas atasnya B ya, dari luas 1 ditambah dengan luas kedua. Nah, teman-teman perlu lihat di sini, lihat. Luas kedua ada di bawah garis X ya, ada di bawah sumbu X, sehingga lihat nilainya adalah negatif. Maka di sini luas keduanya menjadi negatif ya. Maka positif ketemu negatif jadinya negatif. Nah, sesuai dengan sifat-sifatnya integral, maka ini bisa kita selesaikan dengan luas 1 kita integralkan, kemudian positif ketemu negatif ada negatif ya, dikurangi dengan integral dari luas kedua ya. Kita masukin batas bawahnya untuk luas 1 0, batas atasnya adalah 1 dari fx-nya berapa? X kuadrat min 5x plus 4 dx. Jangan lupa ya. Kemudian dikurangi integral yang luas kedua gitu ya. Kita cari batas bawahnya berapa? 1. Batas atasnya 4. Kita masukkan di sini. Dan fx-nya adalah x kuadrat min 5x plus 4 dx ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasil sepertiga x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat plus 4x untuk batas bawah 0 dan 1 sebagai luas pertama, dan dikurangi sepertiga x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat plus 4x untuk batas bawah 1 dan 4 adalah sebagai luas kedua ya. Sehingga di sini kita masukkan ya integran ini dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kemudian yang ini juga dikurangi dengan batas atas ya,
integrannya diganti dengan batas atas dikurangi dengan integran diganti dengan batas bawah, X-nya kita ganti. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya, batas atasnya 1, nah satu semua kita ganti, dan yang kemudian batas bawahnya 0. Ini saya langsung tulis 0, kenapa? Karena berapapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Nah ini juga sama, batas atasnya kita ganti 4 semua, batas bawahnya kita ganti 1 semua, sehingga dari sini didapatkan perhitungan ini 1/3 dikurang 5/2 ditambah 4 dikurangi 63/3 dikurang 75/2 ditambah 12. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6/1/3 satuan luas ya. Untuk menghitungnya silakan kalian praktikkan dengan menghitung sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita menghitung luas suatu kurva ya dengan integral luas terhadap sumbu Y. Nah, nih ya, sumbu Y. Kalau tadi sumbu X itu Y sama dengan Fx, maka ketika dia di sumbu Y ya, X-nya adalah Fy ya. Dilihat gambarnya. Kalau tadi terhadap sumbu X selangnya adalah di sini ya, di X ya, A, B-nya. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti selangnya di sini nih, di Y ya, A, B-nya nih, A, ini B ya. Bedanya apa ya? Karena di sini X sama dengan Fy ya, maka kalau tadi terhadap sumbu X itu luas sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B Fx dx, maka ketika dia terhadap sumbu Y, luasnya menjadi integral dari batas atas, batas bawah dan batas atas Fy dy ya. Yang semula Fx karena dia sekarang terhadap sumbu Y menjadi Fy. Kalau di sininya Fy, otomatis belakangnya menjadi dy ya, karena ini ya. Nah, untuk cara perhitungannya, penggunaan rumus dan lain sebagainya, itu sama dengan tadi, perhitungan terhadap sumbu X ya. Teman-teman cukup fokus di Fy dy-nya ya. Nah, sekarang kita lihat materi berikutnya, integral luas di bawah sumbu X. Nanti kita lihat contoh soal dari kedua luas ini ya. Nah, kalau di bawah sumbu X seperti ini ya, ini kurvanya adalah negatif ya, di bawah sumbu X, ini selang A, ini selang B-nya ya. Berarti ini tetap ya, Y sama dengan Fx ya. Nah, rumusnya adalah karena dia di bawah sumbu X, maka integralnya menjadi negatif. Tadi ingat ya, seperti yang contoh soal yang ketiga tadi, ketika kurva yang kedua, luasnya, kurva keduanya kita negatif karena di bawah sumbu X ya. Nah, maka ketika menghitung kurva dan mencari luasnya sementara kurvanya itu di bawah sumbu X, maka kita kalikan dengan negatif integralnya ya, karena di bawah sumbu X. Nah, berikutnya adalah menghitung luas di antara dua kurva. Nah, kalau tadi kita hanya satu kurva, ini ada dua kurva ya. Yang pertama ini adalah dari Y sama dengan Fx, dan yang kedua adalah Y sama dengan Gx dengan selang A dan B. Dan ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Ini adalah luasnya ya, pertemuan antara Y sama dengan Gx dan Y sama dengan Fx ya, antaranya ini adalah luas yang akan kita hitung ya, sehingga kita bisa cari dengan luas sama dengan A sampai dengan B Fx dx dikurangi A sampai dengan B dari Gx dx ya, atau batas bawah sampai dengan batas atas ya, atau kita kalau mau diringkas langsung saja ya, integral A sampai dengan B, Fx dikurangi Gx dx ya. Nah, ini contohnya, hitunglah luas daerah yang diarsir dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4 dan Gx sama dengan X di antara X1 dan X3. Kita pakai rumus yang ini ya. Nah, kita lihat ini gambarnya. Y sama dengan Fx itu yang atas, dan Y sama dengan Gx itu yang bawah. Ini A, ini B ya. Berarti apa? Di sini 1 dan sini adalah 3 ya. Kita masukkan rumusnya. Batas bawahnya 1 sampai dengan 3 Fx. Fx-nya berapa? X kuadrat plus 4. Kita masukin di sini. X kuadrat plus 4 dikurang Gx. Gx-nya berapa? X ya. Dikurangi X dx. Sehingga kita bisa dapatkan integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah 4X dikurangi X. X integralnya apa?
1/2x kuadrat dengan batas bawah 1 dan 3. Nah, matematika itu berurutan ya, maka pangkatnya ini harus kita urutkan. Ini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kita rapikan ya pangkatnya dari yang paling besar ke paling kecil. Sehingga bisa ditulis ulang menjadi 1/3x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat ditambah 4x ya. Sehingga pada perhitungan ini ya, integran batas atas dikurangi batas bawah, perhitungannya menjadi 1/3x pangkat 3, 3-nya kita kali x-nya kita ganti 3 pangkat 3, kemudian dikurangi setengah x kuadrat ya, x-nya kita ganti 3 dikuadratkan ditambah 4x, 4 kali 3, dikurangi batas bawah 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurang setengah dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya ini, dan hasil akhirnya adalah luas dari kurva x kuadrat plus 4 dan gx x perhitungan seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan luas di antara dua kurva ini adalah 14 1/6 satuan luas. Nah, silakan untuk perhitungan detailnya kalian otak-atik sendiri ya, sehingga bisa mendapatkan 14 1/6 satuan luas. Semoga bisa dipahami ya untuk perhitungannya sama dengan seperti yang kurva single tadi ya. Nah, yang kedua, aplikasi integral adalah untuk menghitung volume benda putar dengan integral ya. Menghitung volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, sekarang teman-teman lihat, ini ada sebuah kurva ya, bentuknya seperti segitiga ini. Ketika kita putar terhadap sumbu X, diputar. Nah, ya, putarannya membentuk apa? Membentuk silinder ya, putarannya ini membentuk silinder karena kurvanya membentuk segitiga, sehingga ketika kita lihat bentuk kurvanya menjadi seperti bentuk kerucut ya, benda yang terbentuk dari hasil pemutaran terhadap sumbu X bentuknya seperti kerucut. Kalau terhadap sumbu Y nanti beda lagi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu terhadap sumbu X dulu ya. Dari sini ya, nih kita lihat lagi gambar kurva seperti ini. Kita putar lagi terhadap sumbu X. Kita putar terhadap sumbu X sehingga bentuknya seperti ini. Tuh ya, karena diputar terhadap sumbu X ya. Nah, coba teman-teman dipraktekkan ya. Nah, sehingga dari sini kita lihat ya, ternyata ketika diputar terhadap sumbu X, bendanya berbentuk kerucut atau tabung, sehingga kita bisa gunakan rumus kerucut. Teman-teman masih ingat ya, volume kerucut PR kuadrat dikali tinggi. Kenapa? Karena bentuknya ini ya, dia memiliki jari-jari ya kan, sehingga kita bisa hitung dengan pendekatan pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Nah, ketika diputar terhadap sumbu X, kita lihat nih, ini kan jari-jari ya. Nah, jari-jari itu berarti apa? Garis yang vertikal namanya sumbu Y, ya, sumbu Y. Nah, ini adalah jari-jarinya. Sumbu Y ini nama lainnya apa? Fx, ya. Maka R kuadratnya kita ganti dengan Fx kuadrat. Nah, ini apa? Ini tingginya, ya. Nah, ini sumbu X ya, tinggi, ya kan? Ini selisih antara dari titik awal sampai dengan X di titik akhir disebut dengan delta X. Ya, disebut dengan delta X, atau nama lainnya juga kita bisa cari dengan dx ya. Nah, ini untuk menghitung volume benda putar dengan menggunakan integral, kita bisa gunakan rumus volume benda putar dengan integral batas bawahnya A dan batas atasnya B dari pi dikali Fx kuadrat dx ya. Nah, ini volume benda putar. Sekarang kita lihat contohnya. Hitunglah volume benda putar seperti gambar berikut. Nah, lihat. Nih, ini bentuknya apa? Segitiga ini ketika diputar, oh iya, ternyata bentuknya juga seperti kerucut ya. Seperti topi caping ya. Nah, sekarang kita lihat yang jari-jarinya mana? Ini ya. Dari atas ini sampai dengan titik ini adalah jari-jari. Kalau dari atas sampai bawah namanya apa? Diameter ya. Nah, kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Cukup sampai sini ya. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, volume benda putar sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari pi Fx kuadrat dikali dx ya. Nah, kita masukkan di sini fungsi grafiknya apa? Y sama dengan Fx ya. Nah, kita masukkan pi, ingat ya, ketika mempelajari sifat-sifat integral di awal, ini pi ini
bisa kita taruh di luar ya, kita keluarkan. Pi sama dengan batas bawahnya. Kita lihat batas bawahnya berapa ini? 0 ya. Batas atasnya adalah 3. Maka kita taruh di sini 0 sampai dengan 3 dari fx. Fx-nya berapa? Y sama dengan x ya. Fx berarti karena fx-nya adalah x, dan ingat tadi R kuadrat, maka X-nya juga dikuadratkan ya. Rumusnya ya Fx-nya dikuadratkan. X kuadrat dx ya. Sehingga kita bisa dapatkan integral dari X kuadrat itu adalah 1/3 X pangkat 3 ya. Jangan lupa, sehingga kita bisa tulis di sini pi dikali 1/3 X pangkat 3, batas bawah 0 dan batas atas 3. Kita masukkan ya integran, di mana X-nya kita ganti dengan batas atas 3, dikurangi dengan integran X yang kita ganti dengan batas bawahnya 0. Sehingga kita bisa dapatkan pi dikali 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 0. Langsung saja ya, karena berapapun angka yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita bisa dapatkan 3 pangkat 3 adalah 27. 27 dibagi 3 adalah 9. 9 dikali pi menjadi 9 pi satuan volume. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, contoh yang kedua, berapakah volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 jika diputar terhadap sumbu X. Nah, dari sini kita bisa lihat batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Sehingga ini dia gambarnya ya. Nah, nih ketika ini diputar terhadap sumbu X ya, kurva ini diputar terhadap sumbu X sehingga menghasilkan putaran seperti ini ya. Nih lihat, bentuknya apa? Kerucut lagi ya, membentuk kerucut. Nah, ini dengan diameter jari-jarinya ini ya, jari-jarinya. Nah, sehingga kita bisa dapat nih batasnya A sampai dengan B ya, sehingga kita bisa dapat volume putar sama dengan pi dikali fx. Fx-nya berapa tadi? X kuadrat. Nah, karena fx-nya di sini sudah kuadrat ya, x kuadrat. Sementara kalau yang ini kan rumusnya ya, jari-jari dikuadratin, maka di sini juga tetap dikuadratin ya. Tidak otomatis kuadratnya jadi hilang karena di sini y-nya sudah bentuk x kuadrat. Tidak ya, ini tetap dikuadratkan lagi ya. Jadi x kuadrat dikuadratkan. Jadi x pangkat 4 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka kita harus hitung integral dari pi dikali integral 0 sampai dengan 1 dari x pangkat 4 dx. Sehingga kita bisa dapatkan pi 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan 1. Kita masukkan integrannya, batas atas dikurangi batas bawah, sehingga bisa didapatkan volumenya adalah 1/5 pi satuan volume. Bisa dipahami ya. Kalau tadi terhadap sumbu X, nah sekarang kita menghitung volume benda putar terhadap sumbu Y. Sekarang teman-teman lihat, nih ya, kurva ini diputar terhadap sumbu Y, berarti diputarnya di sini. Kalau tadi terhadap sumbu X di sini, ketika terhadap sumbu Y diputarnya jadi sini ya. Nah, dari sini, berarti jari-jarinya yang mana? Yang ini ya, jari-jarinya. Nih dia, jari-jarinya. Kalau tadi terhadap sumbu X, jari-jarinya adalah Y. Kalau sekarang terhadap sumbu Y, maka jari-jarinya adalah X ya. Ini jari-jari ya. Nah, sehingga jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fy, ingat ya tadi ketika diputar terhadap sumbu Y, maka X sama dengan Fy, sumbu Y. Garis Y sama dengan A, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Ini ya, sejauh 360 derajat, maka kita bisa dapatkan rumus volume tadi apa? Pi R kuadrat kali tinggi. Nah, R kuadratnya sekarang kita fokus. Di sini jari-jarinya tadi sumbu Y. Kalau yang terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, maka jari-jarinya menjadi X ya. Sehingga kita bisa dapatkan Pi sama dengan nih. Iya, ini kan X ya. X itu tadi apa? Fy. Sehingga kita bisa dapatkan Pi dikali Fy kuadrat dy. Ya, sehingga ini volume benda putar dengan integral, kita bisa masukkan batas bawah A, B ya integralnya, kemudian Fy kuadrat karena di sini jari-jari kuadrat dy ya. T itu adalah perubahan atau selisih ya. Nih, tingginya kan ini ya, antara titik awal dengan titik akhir. Jadi ini adalah delta Y, atau nama lainnya delta Y kita juga bisa sebut dengan dy ya, sehingga integralnya ini ya. Nah, ini ya rumusnya.
Contoh ya, berapakah volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh sumbu Y dengan kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 serta garis Y sama dengan 5 jika diputar terhadap sumbu Y. Ya, lihat, kita perlu hati-hati ya teman-teman, harus teliti. Di sini Y sama dengan X kuadrat. Ketika diputarnya terhadap sumbu Y, maka kita harus kita ubah menjadi X sama dengan, bukan lagi Y sama dengan. Nah, rumus ini harus kita ubah ya, bukan pakai Y sama dengan X kuadrat tapi X sama dengan. Maka berapa? Ya. Nah, kita lihat dulu gambar ya. Ini ya. Ini gambarnya, gambar kurvanya diputar terhadap sumbu Y sehingga gambarnya seperti ini ya. Kalau terhadap sumbu X tadi kita tidak perlu ubah karena ini diputar terhadap sumbu Y, maka kita ubah Y sama dengan X kuadrat ya. Maka X sama dengan akar dari Y ya. Teman-teman ingat ya, waktu itu pernah saya terangkan di dalam kelas. Nah, inilah daerah yang akan kita hitung. Kita masukkan rumusnya, volume benda putar adalah integral batas bawah A sampai dengan B. Berarti di sini berapa? 2 sampai dengan 5 ya. Dari pi Fy kuadrat D. Sekarang kita masukin pi dari 2 sampai 5 kali akar Y kuadrat D. Akar Y dikuadratkan sama dengan Y ya. Akar Y dikuadratkan sama dengan Y. Sehingga menjadi pi batas bawah 2 sampai dengan 5 ya. Integral Y dy. Nah, ini kita masukin sama dengan pi 1/2 Y kuadrat ya. Integralnya dari Y adalah 1/2 Y kuadrat atau setengah Y kuadrat dengan batas bawah 2 dan 5. Volume sama dengan integran batas atas dikurangi integran batas bawah. Sehingga kita masukkan ya, kita substitusi Y-nya dengan 5 untuk batas atas dan kita substitusi Y-nya untuk batas bawahnya sama dengan 2 ya. Nah, sehingga dari perhitungan ini kita dapatkan volumenya adalah 21/2 pi satuan volume. Silakan teman-teman hitung lebih detailnya sendiri ya, dicoba. Kemudian seperti tadi luas, ternyata volume juga bisa ya, yang dibatasi oleh dua kurva. Ya, menghitung volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, nih ya, terhadap sumbu X dengan dibatasi oleh dua kurva nih. Kurva yang ini ya sama dengan Fx dan kurva yang ini ya sama dengan Gx. Kita putar sehingga terbentuk seperti ini ya. Dimisalkan T ya, ini T ya, adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva nih. Kurva yang pertama ini ya sama dengan Fx dan kurva yang kedua ini ya sama dengan Gx ya, dengan Fx lebih dari Gx pada interval A sampai dengan B ya. Ingat ya, Fx-nya itu lebih besar daripada Gx ya. Daerah yang terbentuk diputar nih. Daerah ini ya, yang T ini kita putar sejauh 360 derajat sehingga terbentuk seperti ini ya, benda putar yang tengahnya ini kosong ya. Volume benda yang terbentuk dari daerah yang dibatasi kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx adalah dengan batas garis X sama dengan A dan X sama dengan B, yaitu nih ya, volume seperti yang tadi. Berarti apa? Volumenya sama dengan integral dari Y1 dikurangi dengan integral dari Y2 ya, luasnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan volume sama dengan pi dikali rumus volume tadi ya. Integral batas bawah AB dari Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx ya. Dengan Y-nya kita ganti dengan Fx dan Y-nya kita ganti dengan Gx untuk Y2-nya ya. Nah, menghitung volume benda putar dibatasi dua kurva. Nah, yang berikutnya adalah menghitung volume benda putar terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Gambar seperti ini dengan yang pengertiannya sama ya. Misalkan U adalah nih daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva. Kurva pertama adalah yang ini, X sama dengan Fy, dan kurva yang kedua ini, X sama dengan Gy. Dia diputar terhadap sumbu Y ya, di mana kurva yang Fy ini lebih besar dari Gy dengan interval A sampai dengan B ya. Daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat sehingga terbentuk benda putar yang tengahnya kosong ya.
volume benda yang terbentuk dari daerah yang dibatasi kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx, ya, garis X sama dengan A dan X sama dengan B adalah nih, ya. Jadi selisih antara integral dari Y1 dikurangi Y2, ya, volumenya, ya. Maka kita dapat volume sama dengan P dengan integral batas bawah AB dari X1 kuadrat, ya, ini jangan lupa ya, jari-jari dikurangi X2 kuadrat dx, ya. Nah, X-nya, X1-nya tadi adalah apa? Kurva dari FY, ya. Nih, ya, kan jari-jarinya ini, ya. Nah, kan ini, ya, jari-jarinya ini, ya. Nah, maka FY kuadrat dikurangi dengan nih GY, ya. Jari-jarinya, ya, GY kuadrat dx. Nah, ini contohnya, ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X dikurang X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Berarti ini apa? Diputar mengelilingi sumbu X, ya. Berarti kita pakainya Fx atau Fy. Ya, kita pakainya adalah Fx. Ya, ini dia enggak. Tentukan titik potong kedua kurva. Y1, kita cari dulu titik potong kurvanya karena kita nggak tahu nih selangnya, ya. Tidak ada keterangan selangnya. Maka Y1 sama dengan Y2, ya. X, ingat ya, Y1 itu yang lebih ini, ya, yang lebih besar, ya. Nah, X sama dengan 6X dikurangi X kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan X kuadrat min 5X sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan untuk mencari nilai X, ya, menjadi X buka kurung X min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat, ya, X1-nya adalah 0, X2-nya sama dengan 5, ya. Nih, ini X1 sama dengan 0 karena nggak ada, ya. Yang kedua adalah X sama dengan 5 ini, ya. X min 5 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 5. Nah, artinya batas integralnya, batas bawah 0 dan batas atasnya adalah 5. Nah, ini adalah gambar dari kurvanya. Dan kurva inilah yang kita hitung volumenya, ya, diputar terhadap sumbu X, ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan rumusnya, ya, dengan Pi dikali integral batas bawah A dan batas atas B dari Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx, ya. Kita masukkan di sini, ya. Fx kuadratnya ini, ya, 6x dikurangi x kuadrat nih, ya. Kemudian dikuadratkan, ya. Dikurangi x kuadrat. Hingga kita bisa dapatkan dengan substitusi nilai Fx-nya, ya. 6x min x kuadrat dikuadratkan dikurangi Gx kita substitusi dengan x, ya. Nah, ketika ini nilainya dikuadratkan maka pasti positif, ya, karena negatif dikuadratkan juga akan positif. Positif dikuadratkan positif, ya. Sehingga ini kita kuadratkan kemudian dikurangi dengan x kuadrat, ya. Kita dapatkan, silakan teman-teman hitung secara manual, ya. 6x min x kuadrat dikuadratkan itu dapatnya berapa? Ini saya langsung ke hasilnya, ya. Sehingga kita bisa dapatkan x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 35x kuadrat dx, ya. Ini hasil dari perhitungan ini, ya. Dan ini belum selesai, ya, teman-teman. Ini baru kita akan cari integralnya. Pangkatnya paling tinggi kita letakkan di depan, ya. Karena matematika itu berurut, pangkat pun dari besar ke kecil. Nah, sehingga kita dapatkan integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5. Jangan lupa Pi-nya kita tulis 12x pangkat 3, integralnya adalah 3x pangkat 4, 35x kuadrat, integralnya adalah 35/3x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 5. Sehingga dari sini kita masukkan integran batas atasnya, maka semua x kita ganti 5 dikurangi dengan integran batas bawah dengan semua x kita ganti 0, ya. Ketika semuanya kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Jadi tinggal dihitung, Pi dikali 1/5 dikali 5 pangkat 5 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 35 dibagi 3 dikali 5 pangkat 3. Sehingga didapatlah angka 208 1/3 Pi, satuan volume. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, yang berikutnya adalah menghitung panjang kurva dengan integral, ya. Bahasan selanjutnya, ya, bahasan terakhir. Jika Fx adalah fungsi yang kontinu pada selang A, B, nih,
ya. Ini kurvanya Y sama dengan Fx, dia kontinu pada selang A, B, ya. Maka, nah panjang busur S, kurva Y ini disebut juga dengan busur ya. Maka panjang busur ini ya dari X sama dengan A ke X sama dengan B bisa kita hitung dengan rumus S atau panjang busur sama dengan integral A sampai dengan B ya akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dx. Ini rumusnya ya. Nah, F aksen X ini juga bisa berarti apa? Turunan Y terhadap X. Maka kita bisa tulis juga dengan dy per dx. Jangan lupa dikuadratkan ya. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Sama saja karena F aksen X itu artinya dy per dx. Berikutnya, jika fungsi dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Y yang kontinu pada selang A, B, perhatikan gambar ini. Nah, teman-teman, review tadi ya, ketika kita menghitung luas, bisa terhadap sumbu X dan bisa terhadap sumbu Y. Begitu juga menghitung volume terhadap sumbu X ya, diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Nah, maka menghitung panjang kurva atau panjang busur itu juga bisa terhadap sumbu X dan Y. Yang tadi terhadap sumbu X, yang sekarang terhadap sumbu Y. Kita lihat ya, gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah panjang busur yang akan kita hitung dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B ya. Panjangnya ini berarti apa? Delta Y ya. Sehingga maka panjang busur S kurva Y sama dengan A ke Y sama dengan B dapat dihitung dengan rumus S sama dengan integral batas bawah A dan B akar 1 ditambah. Nah, fokusnya di sini ya teman-teman. Kalau tadi Y sama dengan GX, maka ininya adalah Fx. Kalau X sama dengan GY, maka di sininya adalah G aksen Y ya, DY. Kan ini ya, jangan sampai keliru. Nah, contoh, hitunglah panjang kurva dari Y sama dengan X pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2X untuk 2 kurang dari X kurang dari 3. Berarti di sini batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Kita pakai rumus yang mana? Yang dy per dx atau dx per dy? Nah, karena di sini y sama dengan, maka kita pakainya yang dx per dy ya. Dx per dy atau f aksen x ya. Nah, y sama dengan x pangkat 3 per 6 plus 1 per 2x. Ini adalah persamaannya ya. Sehingga ini kita cari dulu turunannya ya, karena f aksen x ya. Nah, 2x ini kita ubah menjadi 2x pangkat min 1 ya. Masih ingat sehingga turunannya pangkatnya pindah ke bawah ya, 3 ya, dikali x per 6, si x-nya pangkatnya berkurang 1 ya, ditambah nih pangkatnya turun ke bawah, dikali 2x, pangkatnya berkurang 1. Ini min 1 dikurangi 1. Sehingga kita bisa dapatkan y aksennya atau tadi apa? dx per dy ya, sama dengan 3x kuadrat per 6 dikurangi 2x min 2. 2x pangkat min 2. Nah, sehingga kita masukkan ya, y aksen sama dengan, nah 3 per 6 ini 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sehingga 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. Ya, ini jadi 2 ya. Jadi 3x kuadrat per 6 kita sederhanakan menjadi x kuadrat per 2. Ya, 2x kuadrat berarti 2x pangkat min 2 berarti menjadi 1 min 2x kuadrat ya. Nah, sehingga nah ini kan y aksen ya, di kuadrat fx-nya dikuadratkan ya, fx kan sama dengan y ya, makanya ketika f aksen x menjadi y aksen dikuadratkan. Ini kita kuadratkan x kuadrat min 2, maaf, x kuadrat per 2 dikurangi 1 per 2x kuadrat, kita kuadratkan, didapat hitungannya seperti ini ya. Nih x pangkat 4, 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian 2 dikali x kuadrat per 2 dikali 1 per 2x kuadrat ya. Kemudian setengah min kali min jadi plus, 1 dikuadratin tetap 1, 2x kuadrat, 2 dikuadratin 4, x kuadrat dikuadratin x pangkat 4 ya. Sehingga kita hitung lagi x pangkat 4 per 4-nya. Kita tulis ulang, ini 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat per 2 ya. Nah, kita lihat ada yang bisa dicoret. Oh, ada, ini sama. Sehingga ini kita bisa bagi ya. 2x kuadrat bagi 2x kuadrat dapatnya 1. 1 dikali 1, 1 per 2. Ya. Sehingga
perhitungannya menjadi S pangkat 4 per 4 dikurangi setengah ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Panjang busur atau S sama dengan integral A sampai dengan B dari akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dx. Nah, F aksen X-nya kita udah dapet ya, ini. Ya, sudah kita kuadratkan. Sehingga tinggal kita masukin 1 ditambah ini ya. Kita masukin di sini S pangkat 4 min setengah ditambah 4 X pangkat 4 dx. Nah, lihat teman-teman. Ini kita selesaikan hitungannya ya. Nih, kita samakan penyebutnya. Ada 4, ada 2, ada 4 X pangkat 4. Maka diapakan? Disamakan ke 4X pangkat 4 ya. 4 untuk jadi X pangkat 4 harus dikali X pangkat 4. Karena bawah dikali X pangkat 4, atas juga kali X pangkat 4. Bawah 4 dikali X pangkat 4 jadi 4X pangkat 4. Atas X pangkat 4 dikali X pangkat 4 jadi X pangkat 8. 2 untuk menjadi 4X pangkat 4 berarti dikali berapa? Dikali 2X pangkat 4 ya. 2 dikali 2X pangkat 4 dapatnya 4X pangkat 4. Atas juga dikali 2X pangkat 4. 1 dikali 2X pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 4. Nah, ini sudah sama ya. Sehingga ini kita bisa selesaikan perhitungannya. Nah, nih teman-teman lihat lagi. Ini juga bisa langsung kita gabung. 1 itu artinya apa? 4X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 4 ya. Ini kita buka tanda kurungnya. Ini kita selesaikan perhitungan. Bisa dapatkan hasil ya. S sama dengan integral 2 sampai 3 dari X pangkat 8 4X pangkat 4 ya. Nah, 4X pangkat 4 ini bisa ya kita kurang ya. 4 dikurang 2 jadinya 2. 2X pangkat 4 per 4X pangkat 4. 1 kita tulis ulang. Sehingga kita bisa dapatkan integralnya ya. Ini sama ya, kita sederhanakan penulisannya menjadi X pangkat 8 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 1 per 4X pangkat 4. Supaya apa? Bisa dikeluarkan ya. Nah, seperti ini kita faktorkan ya supaya lebih mudah dalam mencari integralnya ya. Nah, ini kita kuadratkan, ternyata ini bisa difaktorkan dengan X pangkat 4 plus 1 dikuadratkan. 4X pangkat 4 itu bisa dikuadratkan juga ya, ditulis dalam bentuk kuadrat. Jadi 2X kuadrat pangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, ketika akar dalamnya kuadrat ya, maka ini sama dengan akarnya jadi hilang ya. Nah, tujuan dikuadratkan ini adalah supaya akarnya jadi hilang. Misal ya, akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Akar 9 adalah 3 ya. Jadi akarnya hilang, pangkatnya juga hilang. Atau kalau secara mudahnya ya, pangkat ini kan artinya pangkat setengah ya. Akar ini artinya pangkat setengah. Setengah dikali 2, jadi pangkat 1 ya. Sehingga jadi hilang. Ini juga nih, setengah ya. Ini artinya pangkat setengah dikali kuadrat ya. Setengah dikali 2, jadi 1. Maka ini jadi 2X kuadrat. Akarnya hilang. Sehingga kita tinggal cari integral dari batas bawah 2 dan 3 dari X pangkat 4 plus 1 dibagi 2X kuadrat dx. Dan kita dapat, kita pecah lagi, X pangkat 4 per 2X kuadrat ini kita rapiin jadi 1 per 2 X kuadrat ya. Nih pangkatnya 4 dibagi 2, dapatnya 2 ya. Jadi tinggal setengah X kuadrat. Nah, ini juga 1 per 2 dari X-nya naik ke atas, jadi X pangkat min 2. Sehingga lebih mudah kita mencari integralnya. Maka integral dari batas bawah 2 dan batas atas 3 dari setengah X kuadrat plus 1 per 2 X pangkat min 2 dx adalah, ini ya perhitungannya ya, 1 plus 1 per 2 ditambah 1, ini ya pangkatnya ya, 1 per pangkat tambah 1 dikali setengah X 2, pangkatnya ditambah 1 ya, 2 tambah 1 ya, setengah nih min 2-nya dikali sini ya, min 2 dikali X min 2 plus 1, 2 sampai dengan 3. Kita integralkan ya, sehingga kita dapatkan hasil integralnya adalah 1 per 6X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat min 1 dari batas bawah 2, batas atasnya 3 ya. Sehingga 2X pangkat min 1-nya bisa kita ubah menjadi 1 per 2X. Batas bawah 2, batas atasnya 3. Kita masukkan ya, integran batas atas
dikurangi integran batas bawah. Maka batas atasnya berapa? 3. Kita substitusi nilai X dengan angka 3. Dikurangi batas bawah. Kita substitusi nilai X dengan angka 2. Ya, batas bawah. Sehingga kita dapatkan hasil ini. Sehingga panjang busur sama dengan 18/6 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya. Sehingga didapat panjang busur sama dengan 39/12. Atau 3/12. Disederhanakan lagi bisa? Bisa. Berapa? 3, 1/4 ya. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi 3, 1/4 satuan panjang. Nah, untuk hitungan ini silakan teman-teman jabarkan sendiri ya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.